Ya tentu Bapak semua ya. Nah pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kita boleh dipertemukan kembali untuk melaksanakan tugas kita. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mars Impetem. Ya Bapa kami di dalam surga, kiranya Engkau memberkati firman yang sebentar kami akan dengarkan, agar itu boleh tumbuh menjadi berkat buat kami semua. Ya Bapa kami dalam surga, ibadah ini kami mau serahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membuka kitab Mazmur pasal 40, kita baca ayat 1 sampai pada ayat yang keempat. Firman Tuhan demikian. Doa minta tolong untuk memimpin biduan untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal-hal yang baik, tetapi menderita. Aku makin berat, hatiku mengejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon Roh Kudus kepada Tuhan agar memampukan kita dalam memahami firman-Nya pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, Allah yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah pada pagi hari ini, karena begitu besar kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, sehingga kami boleh datang bersama-sama dengan adik-adik layan teruna untuk mau memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, mampukan kami agar kami layak menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk apa yang kami mohon ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengar firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama dan renungkan bersama di minggu pagi hari ini terdapat di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Mari adik-adik teruna berdiri dan kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bermazmurlah baginya, bernyanyilah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha, 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 Maranatha. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita sudah baca, dan marilah kita akan bersama-sama untuk belajar bersama tentang firman Tuhan ini. Kita menyimpulkan keseluruhan dari pembacaan kita dari ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Ada beberapa poin di situ yang penting yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Megahkanlah nama Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Dan ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan serta mujizat yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Dari beberapa unsur yang kita sudah baca tadi, itu merupakan adalah bentuk sukacita yang besar yang dialami bagi umat Tuhan ketika tabut Allah ada di tengah-tengah mereka. Tabut Allah atau tabut Tuhan. Sebab tabut Allah ini adalah sebagai lambang atau simbol kehadiran Tuhan Allah, dan juga untuk terus mengingatkan bagi mereka akan perbuatan Tuhan yang hebat di dalam kehidupannya, yang dapat memberikan keselamatan, kesejahteraan, dan pengajarannya. Adik-adik teruna yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita ini pemazmur Daud dengan nyanyiannya mengundang umat Tuhan, mengundang kita semua untuk memuji kebesaran Tuhan. Sebab layaklah umat Tuhan memuliakan Tuhan dalam kehidupan setiap orang beriman. Nyanyian jemaat bukanlah sekedar untuk enak didengar karena suaranya yang merdu, karena kepintarannya, kecerdasannya, atau karena keterampilannya memainkan alat musik, tetapi nyanyian jemaat adalah semata-mata penyataan iman tentang perbuatan Allah yang besar itu.
Hal ini juga berlaku bagi adik-adik teruna. Adik-adik teruna menyanyi, memuliakan nama Tuhan bukanlah sekedar menyanyi saja, tetapi merupakan penyataan iman adik-adik tentang perbuatan Allah yang berlaku dalam kehidupan adik-adik teruna. Oleh sebab itu adik-adik, di dalam kehidupan kita, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, baik atau buruk, suka atau tidak suka, itulah kekuatan Tuhan yang harus diberlakukan, yang harus diandalkan di dalam kehidupan adik-adik teruna. Nyanyian atau menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan bukanlah sekedar bernyanyi atau biasa disebut dengan istilah asbun, asal bunyi. Namun nyanyian adalah ketulusan, kemurnian, perasaan, dan pengakuan yang tulus dan murni untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Untuk itu adik-adik, marilah kita senantiasa membuktikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara bersyukur kepada Tuhan. Dalam ayat 8 sampai ayat 11 tadi, kita diajak firman Tuhan untuk mau mensyukuri perbuatan Tuhan, merenungkan perbuatan dan pengajarannya, berpengharapan kepada Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga di setiap perjalanan kehidupan adik-adik teruna, kehadiran Tuhan selalu bergema. Karena itu teruna dituntut firman Tuhan untuk menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, tujuan utama dalam kehidupan teruna adalah untuk melayani Tuhan. Kita semua dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Bukan saja tujuan kita untuk mencapai cita-cita, namun tujuan yang utama adik-adik teruna di dalam kehidupan adalah untuk melayani Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kebesaran perbuatan Tuhan telah dinyatakan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah lahir dan Dia hadir dalam hidup kita, membawa keselamatan, membawa pengajarannya, dan membawa pengharapan. Oleh sebab itu adik-adik, di dalam penantian untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita masing-masing introspeksi diri kita. Apakah kita sudah melayani Tuhan? Apakah kita sudah bermazmur bagi Tuhan? Apakah kita sudah memuliakan nama Tuhan? Apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari? Jawabannya ada pada adik-adik teruna masing-masing. Hal inilah yang akan melimpahi kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan dan juga kepada teruna yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana cara untuk membuktikan iman percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus? Dan itu sudah dibuktikan dengan cara beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita dan hidup dengan penuh rasa syukur, selalu merendahkan hati dalam pengajarannya, dan berjalanlah dengan pasti di dalam pengharapan iman kepada Kristus Tuhan kita. Selamat menyatakan kasih Kristus adik-adik dalam kehidupan, dan selamat memuliakan Tuhan serta senantiasa bersyukur dalam segala hal.
dalam setiap kehidupan beriman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, karena Engkau telah hadir dalam kehidupan kami. Engkau telah hadir dalam ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah menghadirkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan beriman kami, setiap kami. Bapa di sorga, kiranya melalui firman-Mu juga Tuhan, kami boleh bersyukur, kami boleh menyanyikan nyanyian kepadamu ya Tuhan dengan penuh sukacita. Bukan karena asal menyanyi, tetapi dengan sungguh-sungguh dan dengan kerendahan hati ya Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan sebagai alat-Mu di dalam pelayanan di mana-mana kehidupan kami berada. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah kepadamu, membaca merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami, agar firman-Mu ini benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa buat adik-adik teruna. Tuhan beri kuat kesehatan, kemampuan bagi adik-adik teruna, hikmat. Biarlah adik-adik teruna hanya takut kepadamu ya Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya setiap hari. Berdoa juga kami Tuhan bagi kakak-kakak lain yang juga di dalam melayani pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati, Tuhan kuatkan, sehatkan semua. Dan bagi juga Ibu Pendeta, Bapak Pendeta Setilan, Ibu Pendeta Dian Natali, Engkau juga akan berkati Tuhan. Beri kekuatan, kemampuan, kesehatan, hikmat, sehingga Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta hanya mampu berkata-kata menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi adik-adik teruna Tuhan. Kiranya senantiasa Tuhan jauhkan kami dari semua kuasa sakit penyakit, mara bahaya, khususnya di masa pandemi COVID ini Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Bapa, pulihkanlah kami semua. Pulihkanlah anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang terpapar corona. Sehatkan kembali Tuhan, agar kami boleh bersukacita untuk beribadah kepadamu di rumah-Mu yang kudus. Secara khusus Tuhan, untuk akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut hari kedatangan-Mu ya Tuhan, menyambut Natal-Mu yang kudus ya Bapa. Berkati kami semua Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu. Berikan kami semua kekuatan, kesehatan, agar kami boleh bersukacita menyambut hari kelahiran-Mu yang suci dan kudus itu Tuhan. Ya Bapa di sorga, inilah ungkapan syukur kami, inilah syafaat kami Tuhan. Ampunkan segala dosa kami, agar kami layak menerima akan keselamatan dari-Mu. Inilah kami Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, mari kita kumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan sambil melakukan Kidung Jemaat nomor 302. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.